Beliau memiliki visi dan pandangan yang luar biasa terkait pendidikan khususnya di Universitas Kuningan. Sudah 2 periode beliau dipercaya menjadi Wakil Rektor 1 di Uniku. Saksikan perbincangan saya bersama Dr. Ana Fitri Hindiana MSI dalam program Uniku, Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa sekalian, selamat datang kembali di program kesayangan kalian, program Uniku Rumah Kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya Galang Aditya Mardika ditemani dengan sosok yang menurut saya luar biasa sekali nih, teman-teman semua pemirsa. Karena beliau memiliki integritas dan juga semangat yang tinggi untuk terus memajukan pendidikan, khususnya di kampus tercinta kita di Universitas Kuningan. Selamat datang Ibu Kana. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa tetap diberi kesehatan Ibu ya. Amin. Bukan cuma untuk sehat tapi untuk beribadah dengan baik. Oke. Pemirsa sekalian, hari ini kita akan membicarakan sesuatu tema yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman maba yang masih di SMA atau SMK sekalian yang pengen kuliah tapi ngerasa bingung nih, gimana sih caranya sistem kuliah ini, gimana sih prosesnya. Nah, dalam kesempatan kali ini Ibu Ana akan membantu teman-teman semua untuk memberitahu dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua bagaimana sih sistem perkuliahan pada umumnya, khususnya di Universitas Kuningan. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu, mungkin agar teman-teman mahasiswa baru ini tahu dan kenal dulu nih Bu tentang kampus dan dunia kampus. Kira-kira budaya belajar di Universitas Kuningan itu kayak gimana sih? Baik, untuk budaya belajar di Universitas Kuningan itu sebetulnya tidak hanya transfer pengetahuan saja, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di Universitas Kuningan ini, karena kita memang berprinsip bahwa tidak cukup hanya transfer pengetahuan, tetapi lebih menekankan kepada pengembangan potensi mahasiswa, baik itu dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga mahasiswa kita itu memiliki hard skill dan soft skill yang kompeten untuk mereka terapkan dalam masyarakat. Nah, hal ini tentu saja akan tergambar di program studinya masing-masing. Ya, jadi pembelajaran di program studi di Universitas Kuningan itu lebih menekankan kepada pendekatan student centered learning, di mana di situ akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dunia nyata, dan tentu saja itu akan bersifat kontekstual, ya, sehingga mahasiswa kita itu akan berkembang potensinya, karena seperti kita ketahui bahwa setiap diri individu itu memiliki kecerdasan yang multiple intelligence gitu ya. Jadi tidak hanya di pengetahuan saja, seperti halnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di Uniku ini yang berprestasi tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di non akademik gitu ya. Dan kita akan fasilitasi hal-hal tersebut sehingga mahasiswa itu akan menjadi lebih mapan ya ketika dia terjun ke masyarakat dalam mengimplementasikan keilmuan yang dimilikinya. Gitu. Jadi seperti yang Bu Ana bilang bahwa di Uniku itu sendiri kita memegang 2 hal sebagai prinsip, yaitu memfasilitasi dan mengarahkan. Ya. Jadi buat teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non akademik, jangan khawatir karena di Universitas Kuningan teman-teman akan difasilitasi dan diarahkan sampai mencapai titik potensial. Baik Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu, seperti yang kita tahu bahwa di kampus ini sangatlah berkaitan dengan yang namanya SKS ya Bu. Nah mungkin buat Galang pribadi dan teman-teman udah tahu Bu SKS itu apa, dan buat teman-teman yang di rumah Bu yang maba-maba mungkin masih bingung SKS itu apa sih Kak? SKS itu apa sih Bu? Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan SKS itu apa sih Bu sebenarnya? Baik, secara umum SKS itu adalah satuan
di S1 itu kita minimal harus, bukan minimal, maksimal 144 SKS, dan itu untuk S1. Nah, selain S1, seperti yang kita tahu di Uniku itu ada D3 ya? Ya, Nah, Ibu bisa jelasin nggak D3 di Uniku itu kayak gimana? Nah, bedanya dulu ya, beda D3 dengan S1. Jadi kalau D3 itu termasuk pendidikan vokasi, sedangkan S1 adalah pendidikan akademik. Nah, pendidikan vokasi itu lebih menekankan kepada keahlian, ya, kepada keahlian terapan, ya. Jadi mereka itu digembeng atau difokuskan untuk siap kerja, sehingga kurikulumnya juga berbeda. Kalau di vokasi itu 60% praktek, 40% itu teori. Sedangkan di akademik, ya, pendidikan akademik seperti sarjana itu terbalik. Teorinya yang 60% dan 40%-nya adalah praktek. Kenapa? Karena di pendidikan akademik lebih difokuskan kepada inovasi, ya, bukan kepada kesiapan kerja gitu. Jadi ada perbedaan di situ, tapi masing-masing tentu memiliki keunggulan, ya. Tergantung kita ingin seperti apa, gitu ya. Kalau ingin cepat bekerja, gitu ya, tentu ke D3. Tetapi kalau kita ingin menguasai keilmuan, di mana kedepannya kita bisa berfokus kepada inovasi, kepada penelitian, menemukan hal-hal yang baru, gitu ya, itu tepatnya di S1. Gitu. Nah Bu, kalau misalnya D3 tersendiri di Uniku, ada D3 apa aja sih Bu yang subjeknya? Sekarang tinggal satu, ya, MI. MI. Ya, Ibu bisa jelasin nggak ke kita? Kenapa? Yang MI itu gimana? MI itu di bawah naungan